Halo teman-teman, perkenalkan dulu, nama aku Ana Ekawati Sutarno Putri, NPM 205400067, PGSD 02 semester 3. Jadi, di sini aku akan memaparkan materi mengenai instrumen mengajar. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu pengertian dari instrumen mengajar itu apa. Nah, jadi instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Selain itu, instrumen juga diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengumpulkan agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, jadi dari instrumen mengajar tadi ada berbagai macam loh. Yang pertama adalah silabus. Jadi apa sih silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan silabus menurut Yulailawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam pencapaian penguasaan kompetensi dasar. Jadi yang kedua yaitu Prota dan Promes. Nah, sebelumnya Prota sendiri adalah program tahunan. Nah, apa itu program tahunan? Jadi program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Dan Promes adalah program semester. Nah, untuk Promes ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia. Untuk yang selanjutnya adalah RPP. Jadi, kepanjangan dari RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apa itu RPP? RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya adalah media. Nah, jadi media pembelajaran sejatinya harus dinyatakan layak terlebih dahulu sebelum digunakan. Media pembelajaran sebelum digunakan secara luas perlu dievaluasi terlebih dahulu, baik dari segi isi materi, segi edukatif, maupun segi teknis permediaan. Sehingga media tersebut ketika digunakan sudah memenuhi persyaratan sebagai media pendidikan yang baik. Nah, sebelum dilakukan penyeleksian media pembelajaran, kita adakan dulu evaluasi media.
Evaluasi media ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna dari hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk media pembelajaran sendiri banyak macamnya loh, yaitu seperti CD, video, film multimedia maupun media cetak seperti buku ajar, modul pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah modul LKPD atau LKS. Nah, LKPD sendiri merupakan kumpulan dari lembaga yang berisikan kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. LKPD sendiri berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga memudahkan peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar. LKPD juga dapat didefinisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi, evaluasi ini memang penting di setiap kegiatan apapun. Evaluasi ini pasti ada. Dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki seorang guru atau calon guru. Karena seorang guru atau calon guru harus memiliki 4 kompetensi dasar yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi profesional seorang guru yaitu salah satunya bisa mengevaluasi hasil belajar peserta didiknya. Jadi, evaluasi belajar pada dasarnya dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Nah, dalam silabus tadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan silabus. Yang pertama adalah mengkaji standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan mengkaji standar dan kompetensi dasar? Kompetensi dasar tadi jadi mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Jadi, dalam pengkajian tadi kita mengacu pada standar isi yang sudah ditetapkan. Langkah yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Jadi itu nanti mengidentifikasi materi yang sekiranya bisa menunjang pencapaian KD atau kompetensi dasar. Yang langkah ketiga adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran nanti dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD atau kompetensi dasar. Yang langkah keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
Langkah yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Langkah yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir, menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah kita memahami tadi, sebenarnya apa manfaat dari silabus? Jadi, silabus sendiri mempunyai manfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, mengolah kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian. Silabus sendiri merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Kait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Dalam silabus juga terdapat isi. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kita beralih ke Prota. Jadi Prota tadi apa? Yaitu program tahunan. Sebenarnya Prota dan Promes hampir sama. Tetapi sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu langkah-langkah menyusun Prota. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasaan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Nah, kita beralih ke yang Promes. Langkah-langkah menyusun Promes, program semester. Yang pertama adalah menginput atau memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format Promes. Yang kedua, menetapkan jumlah jam pada kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasa topik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang memerlukan. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke RPP. Setelah kita tahu pengertian RPP tadi, maka kita juga harus mengetahui tujuan dan fungsi RPP sendiri. Jadi, tujuan RPP adalah yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, sekarang kita beralih ke LKPD.
Tujuan dalam penyusunan LKPD. Yang pertama, memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator, serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya, yaitu mengenai instrumen belajar. Jadi, seorang guru tidak akan mungkin bisa melakukan pengajaran dengan baik tanpa adanya instrumen pembelajaran atau instrumen mengajar. Karena apa? Instrumen tadi merupakan pendamping guru, acuan guru. Apabila kita tidak mempunyai instrumen itu, maka kita tidak punya acuan untuk menyalurkan pengetahuan ke anak-anak. Ya, begitulah. Itu tadi, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.